Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait Java Class. Baik, kita mendapatkan 6 materi yang akan kita jelaskan pada hari ini. Namun, sebelum itu, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Halo, perkenalkan saya Teresa Darwifada dan ini rekan saya. Dan perkenalkan nama saya Farid Adinovian. Dan perkenalkan nama saya Kirana Soba. Nama saya Muhammad Bisa Barbani. Dan saya Randi Didi Saputra. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, selanjutnya kita akan menjelaskan ke materinya secara langsung. Let's go! Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni Java Interface. Oke, apa sih Java Interface itu? Java Interface adalah sebuah cara untuk mendefinisikan sekumpulan metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh kelas yang mengimplementasikannya. Metode abstrak yang ada pada interface tidak boleh memiliki sebuah kode di dalamnya, alias merupakan metode kosong. Jika ini metodenya mempunyai kode untuk dijalankan, kode harus ada pada kelas yang mengimplementasikan interface. Cara untuk mengimplementasikan interface pada sebuah kelas yakni menggunakan kata kunci implement. Jadi kita menyimpan kata kunci implement. Oke, lanjut fungsi dari Java Interface. Yang pertama untuk abstraksi. Nah, interface ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan perilaku yang diharapkan dari kelas tanpa mengharuskan implementasi tertentu. Dan yang kedua untuk multiple inheritance. Nah, kelas dapat mengimplementasikan lebih dari satu interface, memungkinkan untuk mewarisi perilaku berbagai sumber. Yang ketiga adalah polymorphism, yakni kelas yang berbeda dapat diakses melalui tipe interface yang sama. Jadi fleksibel dalam situs pemrograman. Oke, selanjutnya di sini ada contoh codingan. Setelah kami mempelajari sumber yakni Battery School, kita dapat menjelaskan dan menyimpulkan bahwa untuk mengimplementasikan beberapa interface, kita pisahkan dengan koma. Oke, langsung saja. Ada codingan yang ada di atas sendiri tertulis first interface. Dan itu sebuah interface yang mendefinisikan satu metode bernama myMethod. Jadi metode yang digunakan pada first interface ini itu dia pakai metode myMethod. Terus kemudian interface adalah kontrak atau blueprint yang hanya mendeklarasikan metode tanpa implementasi. Sehingga kelas yang mengimplementasikan interface ini wajib menyediakan implementasi dari metode myMethod. Yang kedua adalah second interface. Oke, second interface ini sama dengan interface yang sebelumnya, yakni memiliki satu metode yang bernama myOtherMethod. Nah, sama seperti first interface, metode ini hanya dideklarasikan dan diimplementasinya akan diberikan oleh kelas yang mengimplementasikan interface ini. Oke, lanjut. Ini kelas demo class. Ini kelas demo class implements first interface and second interface ini maksudnya demo class ini mengimplementasikan kedua interface yakni first interface dan second interface. Jadi kita sudah mengambil kata kunci tadi implements. Nah, itu digunakan untuk menunjukkan bahwa demo class ini akan menyediakan implementasi untuk semua metode yang ada pada kedua interface tersebut. Terus tadi kita menyimpulkan bahwa untuk mengimplementasikan beberapa interface, pisahkan dengan koma. Nah, contohnya berada di first interface, second interface itu. Terus, karena interface memiliki metode myMethod dan second interface memiliki metode myOtherMethod, maka demo class ini diwajibkan untuk mengimplementasikan kedua metode tersebut. Nah, untuk contoh yang ini, myMethod itu akan menampilkan subtext pada layar, kemudian untuk myOtherMethod itu akan menampilkan some other text pada layar. Oke, kita langsung masuk ke class main. Nah, class main ini memiliki metode main yang merupakan titik masuk eksekusi suatu program. Nah, di dalam metode main ini dibuat objek dari demo class dengan nama myObj. Kemudian, metode myMethod dan myOtherMethod dipanggil menggunakan objek myObject ini. Nantinya, ia akan menjalankan implementasi metode-metode tersebut dari demo class. Sehingga hasil yang keluar pada konsol nanti adalah some text dan some other text. Untuk Java interface ini, kita
Kita menyimpulkan bahwa multiple interface ini, Java itu mendukung implementasi beberapa interface dalam satu kelas, sehingga memungkinkan kelas untuk memiliki kontrak dari lebih dari satu interface. Yang kedua adalah implementasi metode. Nah, setiap metode yang dideklarasikan dalam interface harus diimplementasikan di kelas yang mengimplementasikan interface tersebut. Kemudian untuk pemanggilan metode, setelah objek demo class dibuat, metode yang diimplementasikan dari interface itu dapat dipanggil menggunakan objek tersebut. Lalu di sini saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Safarabani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Java Enum. Enum adalah kelas khusus yang mewakili kelompok konstanta atau variabel yang tidak dapat diubah seperti final variable dengan contoh seperti hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Minggu, lalu seperti level, low, medium, atau high. Lalu di sini untuk membuat sebuah enum, gunakan kata kunci enum dan bukan kelas atau interface dan pisahkan konstanta dengan koma. Perhatikan bahwa konstanta harus ditulis dalam huruf kapital. Lalu sebagai contoh ada di bawah ini, kita deklarasikan enum dengan variabel dengan kelas level yang berisi low, medium, dan high. Di sini menggunakan huruf kapital semua dan dipisahkan dengan koma. Lalu untuk selanjutnya di sini ada enum di dalam kelas. Kita juga memiliki sebuah enum di dalam kelas, contohnya sebagai contohnya ada di bawah ini. Di sini ada public class main enum. Kita deklarasikan enumnya dulu, yaitu dengan kelas level yang berisi low, medium, dan high. Lalu di bawahnya kita masukkan dengan public static void main dengan string. Lalu kita panggil kelas level di atas dengan method myvar dengan level medium. Lalu akan keluar output medium. Lalu di sini ada pengondisian enum dengan switch. Enum sering digunakan dalam switch pertanyaan untuk memeriksa nilai yang sesuai sebagai contoh. Di sini kita deklarasikan dulu enum dengan kelas level, lalu dengan konstanta yang sama, yaitu low, medium, dan high. Lalu kita masukkan kelasnya main, public static void main dengan string. Lalu kita panggil kelas level di atas dengan metode yang bernama myvar. Kita deklarasikan sebagai medium. Lalu di bawah ada switch myvar dengan case low, lalu akan keluar output low level. Lalu bawahnya lagi ada case medium, akan keluar output medium level. Lalu di bawahnya juga ada high. Jika yang di atas tertulis high, maka outputnya akan tertulis sebagai yang di bawah itu, yaitu high level. Lalu di sini ada enum melakukan loop pada enum. Sebuah enum memiliki metode value yang mengembalikan array dari semua konstanta enum. Metode ini berguna saat kita ingin melakukan perulangan melalui konstanta enum. Sebagai contoh di sini yaitu ada for atau looping. Kita memasukkan kelas yang tadi yaitu level myvar seperti yang ada di atas. Lalu dengan level value-nya, maka akan keluar output berupa perulangan dari konstanta di atas, yaitu low, medium, dan high. Ya, sekian penjelasan tentang Java Enum. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semuanya, materi selanjutnya akan saya bahas. Saya Farid Adino, Java User Input Scanner. Nah, apa sih scanner itu? Scanner merupakan sebuah kelas yang digunakan untuk mendapatkan masukan atau inputan dari pengguna. Nah, kelas scanner itu adalah kelas di dalam paket, yaitu java.util yang digunakan untuk membaca inputan dari berbagai sumber, termasuk konsol, file, string. Nah, dalam contoh ini kita akan menggunakan metode nextLine yang digunakan untuk membaca string. Nah, dalam kode di bawah ini, yang pertama kali harus mengimportkan scanner kelasnya. Import java.util.scanner diakhiri titik koma. Lalu selanjutnya ini ada class yang bernama main. Lanjut ini ada public static void main dengan tipe data string. Lalu ini membuat scanner object
dengan mengetikkan scanner my object sama dengan new scanner kurung buka sistem titik input kurung tutup diakhiri titik koma. Nah, untuk menampilkan kita ketikkan sistem titik out titik println yang bertuliskan enter username. Lalu untuk membaca user dari inputannya ini mengetikkan string username sama dengan my object titik next line untuk membaca dari inputannya. Lalu outputnya ini berisi system out println username is username diakhiri kurung tutup diakhiri titik koma. Lalu selanjutnya ini ada contoh dari tipe data selain string, yaitu next integer untuk menerima inputan sebagai bilangan bulat. Lalu di sini ada double, tipe data double ini untuk menerima inputan sebagai bilangan desimal. Nah, yang ketiga ini ada tipe data boolean. Ini digunakan untuk true false biasanya. Nah, selanjutnya ini ada string next line menerima seluruh baris inputan sebagai string. Lanjut ini ada char untuk mengambil karakter pertama sebagai string input. Nah, Java user input ini biasanya digunakan untuk program kasir dan program biodata. Contohnya untuk mengambil inputan dari pengguna. Selanjutnya saya akan membacakan Java date and time. Perkenalkan, nama saya Kirana Sofa yang akan membacakan Java date and time. Java tidak memiliki kelas tanggal bawaan, tetapi kita dapat mengimpor paket Java time agar dapat bekerja dengan API tanggal dan waktu. Paket tersebut mencakup banyak kelas tanggal dan waktu. Misalnya, local date yaitu merepresentasikan tanggal, bulan, hari. Habis itu ada local time yang merepresentasikan waktu, jam, menit, dan second. Habis itu local date and time yang merepresentasikan waktu dan tanggal. Date time formatter yaitu merepresentasikan objek date and time. Selanjutnya saya akan membacakan untuk menampilkan import kelas local date dengan Java time local date dan gunakan metode not. Contohnya seperti ini, import Java time local date untuk menampilkan atau memanggil date and time. Dan itu seperti biasa pakai public class main. Dan itu public class void main gunakan string. Itu menggunakan local date my object yaitu sebagai variabel. Kemudian kita membuat objek local date dengan memanggil metode now. Itu kita print. Itu ada untuk menampilkan waktu saat ini, jam, menit, dan detik. Import kelas local time, Java titik local time dan gunakan metode now. Habis itu import jam Java titik time local time, public class main seperti biasa public type void yaitu local time dan variabel my object. Kita gunakan local time now untuk menggunakan jam sekarang. Itu di print. Sekian dari Java date and time, selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya karena untuk dulu ya. Jadi nama saya itu adalah Didin Kisaputra. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait release dan linked list. Jadi awal-awal kita akan membahas terlebih dahulu Java release. Nah, jadi Java release adalah sebuah kelas array yang dapat diubah ukurannya, alias kita dapat mengcustom data release-nya, data isi dari array-nya. Nah, kelasnya release ini kita bisa dapat menemuinya di paket java.util. Jadi perbedaan antara array bawaan dan release ini dalam Java adalah array bawaan itu kita bisa merubah datanya. Misalnya kita pengen ngapus, pengen nambahin data baru, ataupun pengen mengganti datanya
sebelum yang sudah kita inputkan. Jadi kalau misalnya kita pengen nambahin atau ngapus ataupun ngeganti, kita harus ngebuat sebuah array baru lagi. Nah, jika kita gunain ArrayList, kita bisa ngapus, nambah ataupun ngerubah datanya. Nah, jadi seperti ini. Pertama kita akan melakukan import terlebih dahulu. Java.util ini menuju ke package java.util. Kemudian kita memanggil kelasnya yaitu ArrayList. Nah, di sini untuk membuat sebuah ArrayList kita perlu namanya ArrayList. Terus di sini ada nama tipe datanya, entah itu string ataupun integer. Kemudian ini nama variabelnya, dan di sini dibutuhkan new ArrayList. Terus isi data tadi ya, string. Oke. Nah, di sini ada contoh dari ArrayList gimana kita cara nambahin item gitu ya. Nah, dalam kelas ArrayList memiliki banyak metode yang berguna. Misalnya aja di sini kita gunain metode add ya. Jadi sini kan tadi kan kita sudah ngebuat sebuah variabel dengan ArrayList dengan nama variabelnya itu cars ya. Nah, untuk nambahin data ke dalam variabel cars tersebut, kita perlu metode namanya add. Nah, di sini add ini bisa gunain satu ataupun dua parameter. Untuk satu parameter di sini kita hanya perlu menambahkan value-nya saja. Seperti sini itu Volvo, BMW, Ford, ataupun Mazda gitu ya. Sementara kalau kita nambahin dua parameter, maka parameter pertama itu harus menuju indeks keberapa value yang kita masukkan gitu. Di sini contohnya ya. Sini kalau misalnya sini berarti indeks ke-0 itu Volvo. Sementara di sini kita akan nambah lagi nih indeks ke-0 dengan value Mazda. Maka ini Volvo-nya akan berubah menjadi indeks ke-1 dan seterusnya gitu ya. Oke, di sini ada beberapa metode lain dari ArrayList ya. Yang pertama itu ada untuk ngakses datanya ya. Kita bisa gunain metode namanya get. Nah, untuk parameter sendiri itu kita harus masukin indeks keberapa yang kita ingin ambil gitu ya. Ini misalnya ya cars.get, maka akan menampilkan antara yang ini atau ini ya. Saya ambil contoh ini aja ya. Maka di sini akan menampilkan value Volvo gitu. Selanjutnya itu adalah untuk mengubah sebuah item. Di sini kita bisa menggunakan metode namanya set ya. Di mana set ini butuh dua parameter. Parameter pertama itu indeks yang akan dirubah dan value-nya. Di sini kita menunjukkan indeks ke 0 dan value-nya adalah Opel. Maka di sini tadi yang sebelumnya adalah Volvo, maka akan berubah menjadi Opel. Sementara jika kita Oke, selanjutnya adalah metode yang namanya untuk menghapus sebuah item ya. Nama metodenya itu adalah remove. Nah, untuk parameternya sendiri itu adalah parameter index. Jadi misalnya sini cars.remove 0 gitu ya. Maka ini tadi Opel tadi ya, ini bakal dihapus gitu. Maka sisanya bakal jadi BMW, Ford dan Mazda gitu ya. Selanjutnya untuk menghapus semua data yang ada pada array-nya. Jadi kita bisa gunain metode yang namanya clear. Kalau kita gunakan metode clear, maka semua data yang ada pada ArrayList tersebut ya, itu bakal hilang alias hapus semua, nggak ada sisanya. Selanjutnya kita ada metode yang namanya size. Nah, metode size ini berguna untuk mencari tahu seberapa banyak isi dari ArrayList tersebut. Nah, di sini kita bisa gunain cara looping daripada ArrayList ya. Jadi untuk ngelakuin perulangan melalui elemen-elemen suatu ArrayList dengan perulangan kunci for ya, for loop lah. Nah, kita bisa gunakan metode yang namanya size ya. Untuk menentukan berapa kali pengulangan harus dijalankan. Ini. Jadi contohnya kita menentukan dari indeks berapa yang akan dilakukan gitu, dilakukan pengecekan gitu ya. Sini i 0 gitu. Terus di sini cek apakah 0 kurang dari banyak isi dari cars ya. Kan tadi di sini carsnya isinya 4 gitu ya. Maka di sini akan dieksekusi. Akan menampilkan system out dengan dan menampilkan value dari indeks ini. Indeks ini kan awal-awal berarti 0 ya. Maka yang tampil adalah Volvo. Kemudian ini dieksekusi i++, baru sini jadi 1, terus lanjut terus begitu. Nah, untuk melakukan perulangan ArrayList ini ada cara lain lagi, yaitu dengan perulangan for each. Jadi perulangan for each ini seperti ini. Kita bisa menggunakan cara lebih simpel nih.
Misalnya aja kita di sini kan string ya, karena ininya string maka string ya, ikutin gitu. Di sini ini menunjukkan pada value-nya, value dari kelas ini, ngambil value-nya. Terus ini kita system.println i, maka yang tampil adalah Volvo, BMW, Ford, dan Mazda gitu. Nah, untuk ini release ini ada tipe lainnya ini, yaitu sebenarnya ya, release itu sebenarnya adalah objek gitu. Nah, contoh bawah ini kita membuat elemen objek bertipe data string. Nah, perlu diingat bahwa string di Java adalah objek, bukan tipe primitif gitu. Untuk menggunakan tipe lain seperti integer, maka kita harus gunain kelas pembungkus, atau bisa dibilang ganti dari string ke ini integer gitu ya. Ini integer untuk tipe boolean kita bisa gunain boolean, karakter untuk char, double untuk double, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini adalah cara menurunkan sebuah release. Kita bisa gunain kelas lain pada paket java.util, nama kelasnya itu collections, untuk menggunakan metode yang namanya sort, itu mengurutkan data berdasarkan abjad ataupun angka. Sini contohnya ya, kita ngelakuin collection.sort, maka di sini akan berubah nih, indeks ke 0 ini bakal berubah menjadi BMW, dan seterusnya, misal BMW, Volvo, Ford, kemudian Mazda, dan terakhir Volvo gitu. Oke, selanjutnya di sini adalah Java linked list. Jadi linked list ini merupakan salah satu cara lain untuk menyimpan sebuah data. Jadi mirip lah kayak array list gitu ya. Nih, sama-sama ada di paket java.util gitu kan. Nah, ini perbedaan antara array list dan linked list. Jadi kelas linked list adalah kumpulan data yang berisi objek tipenya sama seperti array list lah. Nah, kelas lain linked list ini memiliki sebuah metode yang sama dengan array list. Jadi ya sama aja kayak array list sebenarnya, karena keduanya sama-sama mengimplementasikan list interface gitu ya. Ini artinya kita dapat menambahkan sebuah item, mengubah item, menghapus item, atau memasukkan daftar dengan cara yang sama. Nah, tapi meski array list dan linked list dapat digunakan dengan cara yang sama, keduanya itu dibuat secara berbeda. Jadi gini, cara kerja array list itu dia menggunakan array reguler di dalamnya ya. Terus saat elemen itu ditambahkan, elemen tersebut akan ditempatkan ke dalam array. Jika array tidak cukup besar, maka arraynya akan membuat sebuah array baru yang lebih besar untuk gantiin array lama gitu. Dan array lamanya di sini akan dihapus. Nah, sementara untuk cara kerja linked list ini itu item-itemnya itu disimpan ke dalam sebuah wadah ya. Jadi daftar memiliki ke wadah pertama, dan setiap wadah memiliki tautan ke wadah berikutnya dalam daftar gitu ya. Untuk menambah elemen ke dalam daftar, elemen tersebut ditempatkan ke dalam wadah baru, dan wadah tersebut ditempatkan ke salah satu wadah lain dalam daftar. Nah, di sini kapan harus gunainnya? Di sini kita gunakan array list untuk menyimpan dan mengakses data, sementara kita gunain linked list untuk memanipulasi sebuah data. Nah, di sini ada metode tambahan untuk sebuah kelas linked list. Dalam banyak kasus, array list lebih efisien. Biasanya diperlukan untuk akses ke item secara acak. Sementara linked list itu menyediakan beberapa metode yang operasi tentu lebih efisien gitu ya. Untuk misalnya di sini untuk nambahin ke indeks pertama, nambahin ke indeks terakhir gitu kan. Terus hapus indeks pertama, hapus indeks terakhir, ngambil indeks pertama, ngambil indeks terakhir gitu. Ini ada referensi kami, yaitu betterschools.com/java ya. Terima kasih semuanya yang telah menyaksikan ini. Mungkin dulunya kami mohon maaf ya. Kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.